Halo, perkenalkan nama saya Nida Askia, mahasiswa dari program studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Efek Tidak Langsung Aerosol terhadap Curah Hujan menggunakan Model Weather Research and Forecasting Chemistry atau WRF-Chem. Diawali dengan latar belakang, di mana faktor-faktor dalam proses pembentukan awan dan hujan berkaitan erat dengan peranan aerosol di atmosfer. Aerosol yang memiliki sifat higroskopis dapat menyerap molekul air dan memberi efek tidak langsung dengan berperan sebagai cloud condensation nuclei, sehingga dapat mempengaruhi sifat mikrofisika awan serta efisiensi presipitasi. Pada tanggal 4 Desember 2021, kawasan Gunung Semeru, Jawa Timur dilanda hujan lebat yang bertepatan dengan adanya fenomena erupsi. Kejadian hujan lebat tersebut diasumsikan terjadi akibat pengaruh adanya interaksi aerosol di atmosfer. Diperlukan perhitungan model dalam meninjau pengaruh interaksi aerosol di atmosfer tersebut. Salah satu model yang dapat meninjau pengaruh interaksi aerosol tersebut yaitu model WRF-Chem. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu interaksi aerosol yang berperan sebagai CCN yang telah disebutkan sebelumnya memberi pengaruh sebagai efek tidak langsung aerosol. Namun, kajian terkait efek tidak langsung aerosol masih belum banyak diteliti karena memiliki ketidakpastian yang sangat besar. Diperlukan perhitungan model yang sangat kompleks dengan mempertimbangkan faktor-faktor kimia atmosfer dalam meninjau efek tidak langsung tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai bagaimana pengaruh efek tidak langsung aerosol terhadap pembentukan awan dan proses presipitasi menggunakan model WRF-Chem dengan mensimulasikan pengaruh dari interaksi tidak langsung dalam beberapa kondisi parametrisasi aerosol yang diaktifkan dan aerosol yang dihilangkan menggunakan kombinasi sifat mikrofisika awan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh efek tidak langsung dari interaksi aerosol terhadap pembentukan awan dan proses presipitasi saat sebelum dan setelah kejadian hujan lebat yang terjadi pada kawasan Gunung Semeru menggunakan model WRF-Chem, dan untuk mengevaluasi model WRF-Chem dalam mensimulasikan model dengan mengkombinasikan mikrofisika awan yang mempengaruhi efek aerosol. Dengan batasan masalah yang dikaji, yaitu spesi kimia yang diteliti merupakan konsentrasi CCN yang mempengaruhi kejadian hujan. Sehingga pada penelitian ini berfokus pada meninjau pengaruh efek tidak langsung aerosol yang berperan sebagai CCN. Faktor lain seperti albedo ataupun radiasi matahari yang dapat memberi efek di atmosfer tidak dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada rentang waktu 3-7 Desember 2021 dengan wilayah kajian kawasan Gunung Semeru, Jawa Timur. Pada penelitian ini, data yang digunakan antara lain, yang pertama data Global Forecast System atau GFS, kemudian data Global Emission versi 3, kemudian data citra satelit GSMAP, dan yang terakhir yaitu data citra satelit Himawari 8, dengan rentang waktu 3-7 Desember 2021. Selanjutnya, data-data tersebut akan diproses dalam perhitungan model WRF-Chem dan akan dilakukan visualisasi atau pengolahan lebih lanjut menggunakan Python. Model WRF-Chem dipilih sebagai metode penelitian karena dalam model ini dapat meninjau fenomena meteorologi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kimia termasuk aerosol. Dalam menjalankan model diperlukan konfigurasi yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebelum dilakukan simulasi, diperlukan penentuan domain wilayah kajian, di mana berikut merupakan konfigurasi dalam menentukan domain wilayah kajian dengan rentang waktu simulasi 4 hari dan resolusi 9 km dan time step 45 detik. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data aerosol yang bersumber dari data Global Emission versi 3 yang dilakukan dengan pre-proses kimia yaitu PrepChem dengan mengaktifkan perhitungan aerosol antropogenik, Guccard, dan volcanic ash. Data aerosol yang telah diproses sebelumnya dan dengan data GFS yang akan menjadi data inisial dan syarat batas dalam menjalankan model selama 96 jam menggunakan kombinasi skema opsi kimia dan mikrofisis yang berbeda, sehingga menghasilkan 7 skema. Skema tersebut terbagi menjadi skema aware aerosol, di mana skema tersebut yaitu skema yang mengikutsertakan aerosol ke dalam perhitungan model, dan skema non-aerosol, yaitu skema yang tidak mengikutsertakan aerosol ke dalam perhitungan model. Berikut merupakan konfigurasi yang digunakan untuk kedua kondisi tersebut, dan berikut merupakan konfigurasi yang digunakan untuk masing-masing kondisi skema.
Setelah menjalankan simulasi model, selanjutnya hasil output model tersebut akan diolah dan divisualisasikan menggunakan Python. Selanjutnya, hasil simulasi kejadian hujan yang dipengaruhi oleh efek tidak langsung aerosol dari hasil keluaran model tersebut akan diverifikasi menggunakan citra satelit GSMAP. Selain itu, akan ditinjau juga kondisi yang dipengaruhi oleh aerosol yang berhubungan dengan adanya kejadian hujan. Adapun kondisi tersebut yaitu tutupan awan dan distribusi CCN. Berikut merupakan perhitungan verifikasi curah hujan menggunakan observasi GSMAP dengan menghitung RMSE, korelasi, probability of detection, dan false alarm ratio. Kemudian, pada kondisi tutupan awan, akan dilakukan verifikasi juga di mana hasil dari skema terbaik dari masing-masing kondisi akan dibandingkan dengan temperatur black body Himawari 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masing-masing skema dalam kondisi aware aerosol memiliki profil distribusi aerosol yang berbeda. Sulfat, amonium, sodium, nitrat, dan klorin menjadi sampel dalam meninjau keadaan aerosol pada masing-masing skema. Terlihat bahwa pada skema 1, 2, dan 4 memiliki distribusi aerosol yang hampir serupa dengan konsentrasi sulfat memiliki nilai tertinggi dan jika dipersenkan mencapai 98%. Sedangkan skema 3 dipengaruhi oleh nilai nitrat yang lebih tinggi dibandingkan sulfat. Dalam meninjau sensitivitas model terhadap kondisi curah hujan, intensitas curah hujan di wilayah kajian dirata-ratakan dan diperoleh hasil bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 merupakan puncak hujan tertinggi dalam rentang waktu kajian. Pada tanggal tersebut, puncak hujan terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hasil pada masing-masing skema memperlihatkan pola yang hampir sama. Namun, jika ditinjau setelah dilakukan verifikasi menggunakan observasi GSMAP dengan perhitungan RMSE dan korelasi, skema RADM2 sorghum menggunakan Microphysys Morrison memiliki skema terbaik dari seluruh skema yang ada. Sedangkan jika ditinjau dari skema non-aerosol, meski memiliki nilai korelasi yang sangat kecil untuk ketiga skema tersebut, namun skema Microphysys WDM6 memiliki nilai terbaik dibandingkan skema non-aerosol lainnya. Dari hasil visualisasi spasial tersebut, dapat dikatakan bahwa betul pada skema aware aerosol RADM2 sorghum Morrison merupakan skema terbaik dalam memvisualisasikan kejadian hujan mendekati observasinya dibandingkan skema non-aerosol, di mana skema non-aerosol ini tidak terlihat adanya kejadian hujan di wilayah kajian di saat sebelum ataupun sesudah kejadian puncak hujan. Sehingga, dengan mempertimbangkan aerosol pada simulasi model dapat mempercepat terjadinya proses pembentukan awan, sehingga simulasi dengan skema aware aerosol menghasilkan presipitasi lebih cepat dibandingkan skema non-aerosol. Dan jika ditinjau dengan verifikasi probability of detection dan false alarm ratio, diperoleh hasil bahwa skema aware aerosol memiliki probability of detection yang lebih tinggi dan false alarm ratio yang lebih rendah pada kejadian tidak hujan dan hujan ringan. Hal ini mengindikasikan bahwa skema tersebut baik dalam merepresentasikan hasil simulasi. Selanjutnya, dalam meninjau pengaruh aerosol terhadap tutupan awan, yang pertama akan ditinjau dari temperatur black body Himawari 8, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa di wilayah kajian memiliki nilai temperatur black body di rentang 205 sampai 241 Kelvin. Dengan puncak hujan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat memiliki temperatur black body 205 sampai 223 Kelvin. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai kurang dari 253 Kelvin menandakan adanya pertumbuhan awan di wilayah tersebut. Selanjutnya terlihat juga dari distribusi spasial tutupan fraksi awan yang menutupi wilayah kajian pada skema aware aerosol, sedangkan skema non-aerosol menunjukkan tidak adanya fraksi awan di wilayah kajian. Hal ini terjadi karena dengan menambahkan aerosol dalam perhitungan model menunjukkan adanya efek tidak langsung yang dihasilkan aerosol dalam meningkatkan fraksi awan. Dengan demikian, dengan adanya pembentukan awan yang lebih cepat tentu berdampak pada peningkatan curah hujan yang terjadi. Selain mempengaruhi distribusi tutupan awan, aerosol juga memberi pengaruh terhadap ketinggian awan, yang jika dilihat secara vertikal, puncak fraksi awan penuh terjadi di ketinggian 15.000 meter. Selanjutnya, dalam meninjau kondisi konvektif yang dipengaruhi aerosol, terlihat bahwa pada seluruh skema menunjukkan terdapat pola yang hampir sama, dengan nilai puncak potensi konvektif tertinggi berada di siang hari.
Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai CAP atau Convective Available Potential energi, maka semakin tinggi juga potensi konvektif pada waktu dan kawasan tersebut. Hal ini mempengaruhi awan yang terbentuk menjadi semakin matang dan mempengaruhi proses presipitasi. Selanjutnya, kejadian hujan tentunya dipengaruhi oleh distribusi hidrometeor, di mana berikut merupakan plot temporal pengaruh aerosol terhadap distribusi hidrometeor yang menunjukkan bahwa pada uap air terjadi perubahan di ketinggian 500-800 hektopascal dengan droplet terbesar memiliki nilai 0,014. Hal ini sama dengan pertumbuhan droplet awan dan hujan yang berlangsung di ketinggian 500-800 hektopascal. Pada rain mixing ratio memperlihatkan bahwa perubahan droplet yang dipengaruhi oleh skema microphysics aware aerosol lebih tinggi dibandingkan skema non-aerosol. Sedangkan pada pertumbuhan droplet es, salju, dan graupel terjadi di lapisan atas yaitu 100-300 hektopascal. Efek tidak langsung aerosol berfokus pada interaksi aerosol menjadi CCN di atmosfer. Hal ini tentu mempengaruhi kejadian hujan termasuk dalam perhitungan simulasi model. Berikut merupakan plot temporal konsentrasi CCN di wilayah kajian. Saat puncak hujan tanggal 4 Desember 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, konsentrasi CCN mengalami peningkatan mencapai 290 per cm kubik. Jika ditinjau lebih jauh, hasil tersebut mengindikasikan bahwa skema aware aerosol memiliki perubahan konsentrasi CCN, perubahan yang terjadi cukup berbeda satu sama lain. Di mana skema RADM2 Morrison dan RADM2 Sorga Morrison memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan pada skema non-aerosol, konsentrasi CCN tidak dapat dihitung dalam simulasi model, sehingga skema tersebut bernilai 0. Selanjutnya, dalam meninjau jumlah konsentrasi CCN secara vertikal, terlihat bahwa jumlah CCN terkonsentrasi di ketinggian 600-900 hektopascal, dengan konsentrasi tertinggi atau lebih tinggi rata-rata di ketinggian 850 hektopascal. Jumlah konsentrasi CCN tersebut memiliki nilai tinggi mulai pukul 9-16 waktu Indonesia Barat, yang mengindikasikan bahwa pada saat terjadi puncak hujan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah konsentrasi CCN memiliki nilai tinggi, sehingga dengan begitu proses terjadinya hujan dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi CCN di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah distribusi spasial jumlah konsentrasi CCN yang menunjukkan bahwa pada saat puncak hujan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum dan setelah puncak hujan. Hal ini berpengaruh pada jumlah konsentrasi tetesan awan yang juga memiliki nilai tinggi, di mana nilai tersebut yaitu lebih dari 25 kg per kilogram di wilayah kajian pada 3 waktu tersebut. Jika ditinjau dari arah angin di wilayah kajian, di mana terlihat bahwa angin yang bertiup menuju barat laut. Hal ini mengindikasikan bahwa partikel CCN dengan konsentrasi yang cukup tinggi tersebut terbawa menuju barat laut, yang memberi dampak pada peningkatan jumlah konsentrasi CCN dan peningkatan hujan di arah barat laut kawasan gunung termasuk wilayah Malang. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, skema kimia RADM2 Sorga menggunakan microphysics Morrison double moment dapat merepresentasikan prediksi mendekati observasinya. Kemudian, efek tidak langsung aerosol yang ditinjau dari simulasi WRF-Chem dengan mengikutsertakan aerosol ke dalam perhitungan model memberi pengaruh pada proses percepatan curah hujan. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh peningkatan jumlah konsentrasi CCN dan distribusi hidrometeor di atmosfer. Selain itu, efek tidak langsung tersebut memberi pengaruh pada percepatan pertumbuhan awan, peningkatan pertumbuhan tutupan awan, ketinggian awan, yang menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan curah hujan. Dan kesimpulan terakhir yaitu peningkatan konsentrasi CCN di wilayah kajian dan dengan angin yang mengarah ke barat laut memberi dampak terhadap peningkatan curah hujan dan peningkatan konsentrasi CCN di wilayah barat laut gunung, termasuk kawasan Malang. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode asimilasi data, di mana asimilasi data ini dapat mengikutsertakan data observasi pada data model agar dapat memperoleh kondisi aerosol yang lebih baik pada lokasi dan waktu penelitian, sehingga diharapkan dampaknya terhadap pertumbuhan awan dan presipitasi dapat terlihat lebih jelas. Selanjutnya yaitu melakukan simulasi dengan rentang waktu yang lebih lama dengan harapan hasil yang diperoleh dapat digeneralisir. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.